Septi dalam video pembelajaran bahasa Indonesia. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, hari ini kita akan membahas tentang bagaimana langkah-langkah menyusun cerita fantasi. Siapa di antara kalian di sini yang suka menulis? Atau mungkin sudah jadi penulis ya? Yuk kita sharing-sharing di sini langkah-langkah menyusun cerita fantasi. Langkah-langkah menyusun cerita fantasi yang pertama adalah menemukan ide penulisan. Yang kedua, penggalian ide cerita fantasi dari membaca. Yang ketiga, membuat rangkaian peristiwa. Dan yang keempat, mengembangkan fantasi. Bagaimana sih menemukan ide cerita fantasi? Mungkin ini yang banyak menjadi hal yang dipikirkan bagi kalian yang ingin menulis cerita fantasi, ya, yaitu menemukan ide cerita. Itu bagian yang mungkin paling sulit karena banyak orang-orang yang terhambat untuk menulis hanya dikarenakan tidak muncul ide penulisan. Nah, menemukan ide cerita fantasi itu dapat dilakukan dengan melakukan pengamatan terhadap objek atau peristiwa di sekitar kita. Kalau kalian sulit juga menemukannya, kalian bisa membaca buku, majalah, komik, cerita-cerita dongeng, pengalaman diri sendiri, pengalaman orang lain, atau imajinasi atau hayalan penulis. Selanjutnya, jika kalian sudah menemukan ide cerita, maka saatnya kalian melakukan penggalian ide cerita. Ide cerita fantasi juga dapat diperoleh melalui membaca buku pengetahuan atau buku ilmiah tentang ruang angkasa, hewan langka, biografi, tokoh, dan seterusnya. Hal ini bisa menambah pengetahuan kalian tentang ide cerita yang ingin kalian kembangkan. Semisal kalian memiliki ide cerita tentang hal yang berkaitan dengan ruang angkasa, maka kalian bisa membaca buku-buku tentang ruang angkasa. Tidak sedikit film-film fantasi yang sering kita tonton itu seringkali dikaitkan dengan hal-hal ilmiah atau pengetahuan-pengetahuan ilmiah. Ya, begitu juga dengan cerita-cerita tentang hewan langka, biografi, tokoh, dan seterusnya. Kemudian, ide cerita fantasi juga dapat diperoleh dari membaca dan pengalaman mitos-mitos lokal atau daerah. Nah, mungkin kalian pernah mendengar mitos-mitos di suatu daerah. Nah, itu bisa menjadi bahan untuk penggalian ide cerita kalian. Selanjutnya, membuat rangkaian peristiwa. Misal, kalian memiliki ide cerita bertemu pahlawan yang memprotes kemalasan generasi muda zaman sekarang, maka walaupun cerita tersebut belum jadi, kalian tetap sudah menentukan amanatnya, yaitu pemuda yang malas akan menimbulkan kehancuran bangsanya. Kan ceritanya belum jadi, kenapa harus ada amanatnya? Hal ini supaya cerita yang kamu buat itu terarah. Ya, ingat meskipun ini adalah cerita fiksi, cerita fantasi, tapi tetap kalian itu harus ada amanat atau pesan yang ingin kalian sampaikan ke pembaca. Supaya pembaca ketika membaca cerita kalian itu ada manfaatnya. Dan yang terakhir adalah membuat rangkaian peristiwa. Pertama kali yang harus kalian tulis dalam membuat rangkaian peristiwa adalah strukturnya.
Pada video sebelumnya, Bu Septi pernah menjelaskan tentang struktur teks narasi imajinasi, yaitu orientasi, komplikasi, dan resolusi. Semisal ketika kalian membuat rangkaian cerita atau mungkin lebih familiar kita sebut kerangka karangan, kalian tulis dulu pertama orientasi. Contoh, dalam peristiwa di struktur orientasi, tokoh dihukum guru karena tidak menyerahkan tugas. Tokoh selalu menunda tugas sehingga dihukum guru untuk membaca buku biografi. Kemudian si tokoh ke perpustakaan mencari buku. Lalu masuklah ke bagian komplikasi. Buku biografi para pahlawan seakan hidup dan menyeret tokoh masuk ke dalam masa peperangan. Tokoh bertemu dengan Bung Tomo dan berdialog tentang perjuangan pemuda pada 10 November. Tokoh beradu argumen dengan Bung Tomo. Tokoh dihadapkan pada peperangan 10 November. Tokoh yang malas menimbulkan masalah dalam perjuangan. Lanjut, yang terakhir adalah resolusi. Tokoh bertemu dan berdialog dengan para pemuda pejuang. Tokoh kembali pada dunia nyata dan menyadari kekeliruannya selama ini. Mengapa harus ditulis strukturnya? Supaya tidak ada bagian yang terlewat. Ya, jadi kalau kalian membuat rangkaian peristiwa dengan membuat strukturnya terlebih dahulu, maka cerita yang kalian buat insya Allah strukturnya akan lengkap dan akan sistematis susunannya. Oke, mungkin itu saja video yang dapat Ibu sampaikan dalam video pembelajaran hari ini. Semoga dapat bermanfaat dan dapat kalian pahami dengan baik. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like dan subscribe video ini supaya Bu Septi lebih semangat lagi dalam membuat video pembelajaran. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.